Sayyidina Umar ini melepaskan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Umar ini Halo teman, kita mau ziarah seputaran Masjid Nabawi. Ayo semua kita outing. tapi terbayarkan dengan ini daripada kita capek tapi nggak ada hikmahnya. Itu kalau kita pagi hari ini kita muter-muter, kita keliling Masjid Nabawi ini, hikmahnya ada, kita latihannya ada. Boleh jadi tempat ini pernah disinggahi terus ya, karena bekas kakinya maksudnya lewat, Masya Allah. Kita tidak tahu tempat Kita tidak tahu. Iya, Rasulullah kita juga lewat ini. iya. Alhamdulillah, Masya Allah, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah Wijastur grup 161, kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah baik di kota Makkah dan di kota Madinah nanti. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita syukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan samaan dari beliau, bersama-sama beliau memasuki surganya Allah kelak bersama sahabat, famili baginda, bersama-sama mereka semuanya dari Baki, Jabal Uhud semuanya memasuki surganya Allah bersama-sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini berkumpul pas di samping pemakaman umum yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dinding ini Bapak dan Ibu, di dalamnya ini adalah pemakaman umum. Pemakaman umum yang berada di kota Madinah, namanya adalah Baqi Al-Gharqad. Dikatakan Baqi Al-Gharqad Bapak dan Ibu, dulu di sini adalah tanah lapang yang penuh dengan pohon berduri. Makanya dikatakan Baqi Al-Gharqad. Sebelum Rasulullah menentukan pemakaman atau tanah ini menjadi pemakaman umum Bapak dan Ibu, tidak ada keistimewaannya sama sekali. Ada sahabat yang meninggal dari sahabat Ansar yang berada di sini, sahabat Muhajirin di sini. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Bapak dan Ibu menentukan inilah jadi pemakaman umum bagi kota Madinah. Rasulullah mendoakan bagi siapa saja yang dimakamkan di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya istrinya Siti Aisyah. Rasulullah itu keluar Bapak dan Ibu. Rasulullah keluar dari rumahnya, datang ke Baqi berdoa. Beliau berdoa, Allahumma fir lahum li ahlil Baqi, kata Rasulullah. Rasulullah mendoakan langsung Bapak dan Ibu. Bayangkan, Rasulullah mendoakan langsung. Doa Nabi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi dijawab oleh Allah. Rasulullah ini berdoa, Allahumma fir lahum li ahlil Baqi. Jadi bahasa Indonesia ini Bapak dan Ibu, hapuskanlah dosa-dosa yang ahli Baqi, gitu ya. Dan bukan itu saja, banyak jamaah umroh, jamaah haji juga ziarah. Ketika selesai sholat jamaah, biasanya dibuka pintu ini, pintu masuk. Biasanya selesai sholat asar, itu ziarah ke sana semua. Banyak yang ziarah, jadi tidak pernah surut. Tiap hari tidak pernah surut itu. Beda dengan pemakaman-pemakaman yang lain. Kalau Baqi tidak pernah surut. Ziarah terus sama jamaah haji, jamaah umroh. Mereka itu mendoakan mereka. Jadi setiap hari tidak pernah surut itu pemakaman Baqi ini. Itu sebenarnya juga. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemakaman Baqi ini juga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah, falyamut biha," kata Rasulullah. "Falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha." Jika memang meninggal di kota Madinah, meninggallah kata Rasulullah. Masya Allah. Tabarakallah. Kuburkanlah di Baqi. Kenapa? Karena jamaah atau siapa manusia kalau memang pilihan Allah meninggal di sini, meninggal di sini. Masya Allah. Tapi hadis ini
atau yang disampaikan oleh Nabi ini beda dengan yang dibuat-buat atau dibikin oleh orang-orang lain. Jadi ada yang memang biar agar meninggal di sini mereka bunuh diri atau lompat di atas jendela, tidak masuk begitu ya. Jadi barang siapa yang memang meninggal di kota Madinah, meninggallah. Wa inni asba'u liman yamutu biha. Saya akan menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlat diyar. Ya ahlal diyar. Minal mu'minina. Minal mu'minina. Wal muslimin. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat Jadi sekarang habis setelah pemakam baki kita kemana? selesai dari Baki, kita akan menuju ke pelataran yang dekat dengan Kubah Hijau. Kita akan selfie. Pelataran di pelataran di Kubah Hijau ya. Di makam Nabi Rasulullah. Karena di mengeliling Masjid Nabawi ada Rasulullah pas di bawah Kubah Hijau itu. Iya. Baginda Rasulullah SAW. Pas di bawahnya itu makam baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak salam-salam kepada baginda, kayaknya kita kurang sopan. Masya Allah. Apalagi kita kan lewat ya. Iya, apalagi kita lewat tadi. Selesai itu kita akan melanjutkan ke tempat sejarah berikutnya, yaitu Masjid Umamah dan juga Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali. Oke. Jangan sampai kita hanya lewat kita tidak sahabat-sahabatnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sino pa eh? Dede. Halo. Kita ngapain ini? Kita juga Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Nipu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di posisi ada masjid, di samping masjid kepada Nipu ya. Masjid ini tertuliskan di pintu Masjid Al-Gumamah. Masjid Al-Gumamah. Arti dari Gumamah ini adalah awan. Makanya masjid ini dinamakan Masjid Al-Gumamah. Artinya awan. Di atas pintu itu tertuliskan Masjid Al-Gumamah. Apa Al-Gumamah? Al-Gumamah ini diambil dari bahasa Arab, artinya adalah awan. Kawan. Kenapa dikatakan masjid awan? Kenapa dikatakan masjid Al-Gumamah? Bapak dan Ibu ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah melaksanakan sholat di sini. Sholat Idain namanya, sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi Rasulullah pernah sholat di sini. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah ini pernah terjadi kekeringan yang sangat panjang. Sampai-sampai sahabat itu, ya Rasulullah, tanaman kering, pepohonan kering ya Rasulullah. Bagaimana ini kota Madinah? Akhirnya mengajukanlah sahabat-sahabat ini kepada baginda Nabi untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat yang meminta untuk turun hujan. Akhirnya dilaksanakanlah di sini. Sholat istisqa ini dilaksanakan di lapangan. Dulu di sini tidak langsung jadi masjid seperti ini, di lapangan rata, dan Masjid Nabawi di sana. Jadi tidak dilaksanakan dalam masjid, akan tapi dilaksanakan di lapangan. Ketika itu Bapak dan Ibu melaksanakan sholat istisqa, sahabat-sahabat semua mendengarkan khutbah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sahabat sama baginda Nabi kepanasan, terjadi panas yang sangat menyengat. Kenapa? Karena memang di situ musim panas, memang tidak turun hujan. Saking panasnya di situ, sampai sahabat itu banyak yang tidak fokus kepada khutbahnya Nabi. Akhirnya sahabat-sahabat kayak mau menyingkir. Akhirnya turunlah awan menaungi baginda Nabi dengan sahabat. Akhirnya fokus
Luar biasa. sahabat-sahabat ini fokus mendengarkan Masya khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi salatnya Rasulullah yang melaksanakan salat istisqa di sini, makalah didirikanlah masjid ini menjadi Masjid Al-Gumamah karena ada awan yang menaungi baginda Nabi dengan sahabat. Jadi di situ sahabat tidak merasakan kepanasan, tidak merasakan panas. Baginda Nabi juga akhirnya fokus mereka itu mendengarkan khutbah baginda Nabi dan salat Idul Fitri dan Idul Adha di sini juga baginda Nabi. Dan di sini juga Bapak dan Ibu ada masjid kecil. Ini masjid namanya Masjid Abu Bakar. Selesai baginda Nabi wafat, ada khalifah yang menggantikan Masjid Abu Bakar. Pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah Sayyidina Umar. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Ketika itu ada Ibu, ketika khalifah Sayyidina Abu Bakar ini menggantikan Nabi menjadi pemimpinan politik, bukan pemimpin Nabi ya, pemimpinan politik di situ. Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha di sana. Maka didirikanlah masjid itu dikatakan Masjid Abu Bakar. Di sana juga ada masjid kecil. Itu masjid namanya Masjid Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini selesai menjabat menjadi khalifah, barulah diganti yaitu Masjid Ali. Ketika Sayyidina Ali Masjid menjabat Abu menjadi Bakar. khalifah, melaksanakan sholat Idul Masjid Adha dan Nana Idul Fitri di apa? sana juga. Masjid Dan didirikanlah 3 masjid di sini. Gumamah. Pertama adalah Masjid Al-Gumamah. Gumamah. Yang kedua adalah Masjid Abu Bakar. Yang ketiga adalah Masjid Ali. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa semua jamaah Indonesia, jamaah dari Malaysia, semua jamaah berkumpul di sini? Mereka juga ingin Mengetahui. melihat langsung bahwa ada masjid, Berdekatan. ada masjid kecil. Memang di situ masjidnya Bersejarah. Kenapa dibikinkan masjid Bapak dan Ibu? Agar sejarahnya tidak Terlupakan. akan selalu dikenang sepanjang masa. Amin. Insyaallah. Baik Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh. Jadi masjid ini namanya apa masjidnya? Masjid Al-Gumamah. Artinya adalah Masjid Awan. Di sana Masjid Abu Bakar. Di sana Masjid Ali. Baik, cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita singgah di tempat Bapak dan Ibu yang tidak kalah sejarahnya itu penting bagi Islam ya. Di samping depan kita ini ada tempat atau taman, ada pohonnya satu kayak gini, ada burung-burungnya. Iya, iya ini. Di sini namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Jadi di sini tempat ada perkampungan namanya Sakifah Bani Sa'idah di sini. Karena kita agak capek, tidak apa-apa kita duduk-duduk ya. Sambil melihat ke taman yang di samping kita ini. Kenapa di sini Bapak dan Ibu? Kita lihat yang di sekeliling masjid ada hotel, ada bangunan. Tapi kenapa di sini kok dibiarkan seperti ini? Iya. Seperti ini. Di sini tempat di mana Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Masya Allah. Mengganti baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ini bukan mengganti Nabi ya. Bukan. Bukan mengganti Nabi. Karena apa? Nah, Nabi dia tidak ada Nabi Selain Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi Terakhir penutup. dari para Nabi. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, Perlu diperiksa itu. bukan Nabi, Nabi palsu. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi Terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, lah Nabi tidak ada Nabi, selesaiku kata Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini dilantik menjadi pengganti Rasulullah itu bukan mengganti Nabi, tapi menggantikan kepolitikan. Jadi dulu ketika Rasulullah wafat Bapak dan Ibu, dua kelompok ini berkumpul di sini. Sahabat Ansar yang dari Mekah dan juga sahabat Muhajirin yang dari Mekah bersama sahabat Ansar Madinah. Dua kelompok di sini berkumpul sampai mau terjadi saling bertengkar, saling berantem. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah wafat. Sama halnya kita di Indonesia kalau ada pemimpin
meninggal atau apa gugur, pasti kita ribut di situ siapa yang jadi pemimpin, siapa yang harus menggantikan. Sama dulu juga Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, dua kelompok di sini, kelompok dari Muhajirin dan juga kelompok dari Ansar berkumpul di sini, saling mengajukan mereka itu. Katanya sahabat Muhajirin yang layak menjadi khalifah pengganti Rasul adalah Sayyidina Umar. Kata yang dari sahabat Muhajirin. Kata sahabat dari Ansar yang layak menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya ini saling mengajukan kandidat-kandidat. Barulah terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bahwa pernah ada dua kelompok di sini sampai mau ribut bertengkar mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW ini. Ketika Rasulullah wafat. Di saat Rasulullah wafat ini, Bapak dan Ibu, barulah umat Islam ini kacau. Siapa yang harus menggantinya? Siapa yang layak? Makalah di sini sahabat yang berdua yang kumpul ini, sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin, mereka mengajukan kandidat satu-satu. Terdengar dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, barulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang di sini. Barulah mereka berdua ini ditanyakan, kenapa kalian ini sampai bertengkar di sini? Karena Nabi Muhammad sudah wafat, maka di situ harus ada yang menggantikan kepolitikan Nabi ini. Bukan dari pengganti Nabi, tidak ada Nabi selesai Nabi Muhammad SAW. Maka dari Sayyidina Abu Bakar, Bapak dan Ibu, mengatakan yang layak, kata Sayyidina Abu Bakar, yang layak adalah Sayyidina Umar. Umarlah yang layak, kata Sayyidina Abu Bakar. Umarlah yang layak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, saking kerasnya Sayyidina Umar ini, keras dengan imannya, keras dengan kokoh badannya, keras dengan Islam, kuat dengan Islam, tekun ibadahnya. Rasulullah pernah sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini, kalau ada Nabi, seandainya ada Nabi lagi, Umar jadi Nabi, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar ini mengatakan Umarlah yang jadi Nabi. Nah, sedangkan itu Bapak dan Ibu, Sayyidina Umar ini juga mengajukan ini, mengutarakan isi hatinya. Kalau memang saya dikasihkan usulan yang benar atau yang layak menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mengecilkan diri, anggaplah merendahkan diri. Sayyidina Umar juga merendahkan diri. Yang layak menjadi khalifah mengganti Nabi bukan saya, tapi adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan karena Sayyidina Abu Bakar ini pernah menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Rasulullah ini sebelum meninggal, Bapak dan Ibu, sakit. Jadi Rasulullah ini sakit, tidak bisa untuk menjadi imam sahabat. Makanya Rasulullah ini menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam, harus bersolat. Jadi biar secara tidak langsung ketika Sayyidina Abu Bakar ini layak menjadi pemimpin, dari pemimpin sholat layak juga menjadi pemimpin Islam, seperti itu, menggantikan Rasulullah. Jadi yang ditunjuk oleh Rasulullah ini adalah Sayyidina Abu Bakar di waktu itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar menggantikan posisi Nabi menjadi imam ketika Nabi Muhammad ini sakit. Maka sahabat yang dua ini, mereka ini merasa ini benar-benar, mereka ini menerima semuanya benar bahwa di waktu itu Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi imam ketika Nabi Muhammad sakit. Iya. Karena dipilihlah di sini, sepakat semuanya Abu Bakar menjadi khalifah. Masya Allah. Di sini Bapak dan Ibu, sampai sekarang tempat ini ketika Nabi Muhammad wafat, Bapak dan Ibu, baginda Nabi Muhammad SAW wafat, terdengar ada sahabat mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini sudah meninggal. Terdengar dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya keras, tapi kerasnya benar. Sampai dia mengeluarkan pedangnya, sekarang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ini meninggal, saya tepas kalian, saya bunuh kalian. Sayyidina Umar seperti itu kerasnya. Makanya Rasulullah juga pernah berdoa semoga Islam ini menjadi sejahtera dengan adanya, atau menjadi luas atau menjadi kuat dengan adanya dua Umar. Maka yang masuk Islam di situ Umarul Khattab. Jadi Sayyidina Umar ini termasuk dari itu adanya Nabi juga. Keras Sayyidina Umar ini. Terdengarlah ketika itu sahabat mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini meninggal. Barulah Sayyidina Umar ini melepaskan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Umar ini, Sayyidina Umar Muhammad ini